Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya yang dengan izin Allah lah selanjutnya dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas kita. Dan di sisi lain ada saudara kita, saudara-saudari kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada mereka kesabaran, diberikan kesembuhan segera, dan dijadikan sakit yang menimpa mereka sebagai salah satu sebab diangkatnya derajat mereka yang lebih tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita mengambil beberapa pelajaran dari satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'u sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'." Yang artinya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang artinya adalah kata Rasulullah, wahai para orang tua, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika dia sudah mencapai usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan kalau mereka sudah sampai usia 10 tahun tetapi belum mau juga salat, maka berikanlah hukuman kepada mereka, tentunya hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang menyiksa, apalagi sampai mematikan. Wa farriqu bainahum fil madaji', kata Rasulullah, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, tentu ini hadis yang ringkas ini, tapi karena dia datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ini bukan penelitian. Penelitian bisa salah, bisa benar. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah adalah wahyu dari Allah yang tidak mungkin salah. Sehingga kalau sekarang zamannya jurnal, sebagian orang sekarang kalau sudah dimuat di jurnal, seakan-akan sudah final. Kita menghargai jurnal, tetapi tidak semua yang dimuat di jurnal. Bisa saja ketika dia ada tesisnya, ada antitesisnya. Bisa saja penelitian itu dibenarkan pada saat sekarang ini, mungkin 3-5 tahun ke depan akan berubah. Berbeda dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan penelitian. Yang hakikatnya bukan Rasulullah yang berbicara, tetapi Rasulullah hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah yang tidak pernah salah. Allah yang menciptakan kita, yang mengetahui kita dari A sampai Z, yang tidak mungkin pernah salah. Apa kata Allah? Allah sampaikan pada Rasulnya, hadis Rasul sallallahu, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk salat. Ini perintah Rasulullah kepada para orang tua. Kita yang memiliki anak, berarti kita sedang diperintahkan, sedang diajak bicara oleh Rasulullah. Diperintahkan untuk apa? Memerintahkan anak-anak kita untuk salat, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Terkhusus ketika dia, kata Rasulullah, wahum abna'u sab'u sinin, ketika dia sudah mencapai usia 7 tahun. Karena usia 7 tahun ini adalah usia di mana anak-anak sudah mulai bisa untuk menerima sejumlah perintah-perintah, dan sudah memang sepantasnya untuk tidak lagi diabaikan, untuk mulai diajarkan hal-hal terkhusus yang berkaitan dengan agama. Jangan sampai lalai, karena sebagian orang tua menganggap remeh anak kecil. Kenapa enggak disuruh sholat? Masih kecil. Padahal usianya sudah 10 tahun, usianya sudah 12 tahun, dia masih menganggap anak kecil. Ini Rasulullah yang memerintahkan, kalau sudah 7 tahun, anak itu harus diperintah untuk sholat. Tentunya diperintah dengan cara yang baik. Dan para ulama kita mengatakan perintah untuk sholat ini, atau ketika kita memerintahkan untuk anak-anak kita sholat, maka juga ikut di dalamnya hal-hal yang menjadikan sholatnya sah.
Artinya apa? Kita juga sudah memulai sebelumnya mengajarkan dia tata cara sholat, mengajarkan dia tata cara bersuci. Sehingga ketika dia sholat, dia sudah tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara bersuci yang menjadikan nanti sholatnya sah. Nah, kata para ulama kita, ketika ada orang tua punya anak dan usianya sudah 7 tahun, tapi dia tidak mau merintahkan anaknya sholat, tidak mau berusaha untuk mengajarkan anaknya sholat, maka orang tua seperti ini berdosa. Orang tua seperti ini berdosa. Karena ini perintah ya kepada para orang tua. Oh, saya belum paham, belajar. Atau cari guru, cari ustadz, cari tengku yang bisa mengajarkan dia sholat, yang bisa mengajarkan dia bersuci. Jangan lalai lagi. Karena ingat bahwa kewajiban orang tua itu bukan hanya sekedar menyediakan makanan dan pakaian. Ya, sebagian orang tua cenderung hanya berpikir kewajibannya yang penting anak saya bisa makan, yang penting anak saya berpakaian, selesai. Enggak. Bukan cuma itu. Betul, kewajiban di antara kewajiban orang tua adalah menyediakan makanan, menyediakan pakaian, ya. Tetapi ada kewajiban yang lebih utama lagi, yaitu kewajiban mengajarkan kepada anaknya tentang agama Islam ini. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan perintah untuk sholat. Perintah untuk sholat. Terus diajarkan, diajak dengan cara-cara yang baik, dengan dimotivasi. Kalau dia sudah 7 tahun ini tidak boleh lalai lagi. Ya. Dan kata Rasulullah, kalau sudah sampai usia 10 tahun diperintahkan sholat nggak mau, sudah bisa diberikan hukuman. Tentunya hukuman yang mendidik, bukan yang menyiksa. Hukuman yang menyebabkan dia sadar bahwa sholat itu punya kedudukan yang tinggi, bukan main-main. Bukan seperti urusan makan. Sebagian orang tua ketika anaknya tidak mau makan dipukul. Tapi ketika anaknya tidak sholat, udah nggak apa-apa, dia masih kecil. Padahal usianya sudah 10 tahun. Ini bertentangan dengan teorinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia 10 tahun itu kalau tidak sholat sudah diberikan hukuman. Bukan lagi dibilang masih anak kecil. Ini yang menyebabkan sebagian anak itu nanti apa? Besar dan dia tidak mau sholat. Atau dia melalaikan sholatnya. Maka kata para ulama kita, sebagian orang sekarang yang cenderung mengabaikan sholat, sholat kapan enak makan, ya. Kapan ketika enak dia sholat, ketika enggak enak enggak sholat. Kapan ketika dia tenang sholat, ketika dia tenang tidak sholat. Kenapa? Bisa saja salah satunya kenapa dulu orang tuanya abai untuk mendidiknya untuk sholat semenjak dia kecil. Maka kalau ada di antara kita yang seperti itu, jangan sampai anak kita seperti itu lagi. Karena ini tanggung jawab orang tua. Dalam hadisnya kata Rasulullah, Allah nanti akan menanyai setiap orang tua tentang anaknya. Apakah dia didik dengan baik atau tidak? Ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita sekalian. Jangan sampai kita menjadi orang yang abai. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang abai, baik sebagai bapak atau sebagai ibu. Ya, sebahagian penelitian menyebutkan Indonesia ini disebutkan sebagai salah satu negeri yang fatherless, ya. Negeri yang atau negara yang kehilangan peran orang tua. Ya. Ada orang tuanya ada, tapi tidak peduli. Azan, tidak tahu dia anaknya mau nonton, mau main game, mau masih di kafe, tidak peduli. Ada anaknya keluar malam, apalagi perempuan, tidak peduli, udah besar. Ya, jadi kalau keluar malam alasannya sudah besar. Kalau tidak sholat alasannya masih kecil. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah ketika salah seorang sahabiyah datang kepada Rasulullah, minta petunjuk, minta masukan, karena ada 2 orang laki-laki yang meminang dia. Salah satu yang meminangnya namanya Abul Jaham. Abul Jaham. Maka sahabiyah ini minta pendapat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya dipinang oleh 2 orang laki-laki. Tentunya tidak mungkin dia terima 2-2. Ya kan tidak boleh dalam Islam poliandri, yang boleh poligami. Ya, poliandri tidak boleh dalam Islam. Maka siapa yang saya pilih? Ini 2 orang laki-laki datang melamar saya. Ya, maka bagaimana pendapatmu? Kata Rasulullah, adapun Abul Jaham, dia adalah ya la yada'ul asa an atiqihi. Dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Di antara maknanya adalah si Abul Jaham ini suka bepergian, jarang di rumah. Rasulullah tidak merekomendasi sahabiyah ini nikah dengan orang seperti itu. Kenapa? Karena orang yang banyak bepergian, jarang di rumah, maka biasanya perannya untuk keluarganya, perannya untuk anaknya sangat minim. Jadi tidak tahu anaknya sholat atau tidak. Dia tidak tahu
istrinya sholat atau tidak, maka Rasulullah tidak merekomendasi menikah ya sahabiah ini untuk menikah dengan orang seperti ini. Kenapa? Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan melalaikan keluarganya. Tapi ada di antara orang tua, di antara bapak, dia ada di rumah. Tapi wujuduhu ka'adamihi, adanya dia seperti tidak ada. Terbukti apa? Azan berkumandang, anaknya nonton di depan televisi, anaknya main game, anaknya cerita, anaknya entah kemana-mana, tidak peduli. Ya, kita teringat dulu orang-orang tua kita dulu kalau sudah menjelang maghrib, wah, nggak pulang, nggak sholat, bisa selesai urusan. Paling nggak dicambuk kita. Ya, mungkin dulu kita marah sama orang tua kita, tapi alhamdulillah itu bentuk perhatian dia, sehingga menjelang maghrib itu sudah, ya kita sudah tahu main-main bagaimanapun enaknya main-main harus pulang. Kenapa? Pasti dicari sama orang tua. Apalagi ketahuan ternyata tidak ke masjid, kita akan diberikan hukuman. Ini pelajaran yang baik. Bagaimana nilai-nilai yang diterapkan oleh orang tua kita dulu perlu kita terapkan saat sekarang ini. Juga Rasulullah mengingatkan, ya, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah, si bapak dan si ibunya, yang nanti akan merubah status anaknya itu dari Islam bisa berubah jadi Yahudi, berubah jadi Nasrani, atau berubah jadi Majusi. Kenapa? Karena dia dididik. Karena tidak dididik. Maka para tokoh pendidikan Islam mengatakan salah satu penyebab rusaknya anak adalah karena rusaknya orang tua. Orang tua tidak hadir, orang tua tidak peduli. Ya, maka para ulama kita, manahila walidun waladahu afdol min adabil hasan. Kata para ulama kita, tidak ada pemberian yang paling baik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya daripada pendidikan agama yang baik. Seorang orang tua yang menyekolahkan anaknya di kedokteran, menyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal, sekolah yang masuknya sampai 100 juta uang masuknya saja 100 juta, uang bulanannya 10 juta. Tapi kalau di sekolah itu tidak dididik agama yang benar, maka orang tua tersebut belum melakukan apa-apa. Karena pada hakikatnya salah satu tugas orang tua itu adalah mendidik anaknya supaya dia menjadi apa? Menjadi hamba Allah yang patuh, diajarkan agamanya. Ini salah satu poin pentingnya. Dan itu merupakan tugas orang tua yang Allah sediakan pahala yang begitu besar. Tetapi ketika orang tua itu abai, maka Allah akan juga berikan hukuman yang berat. Rasulullah menceritakan bagaimana salah satu orang tua yang sangat peduli dengan anaknya. Dia didik anaknya dengan baik. Maka ketika dia masuk ke dalam surga, ibadahnya karena kesibukannya dia sebatas melakukan amalan wajib. Amalan sunnah yang dilakukan tidak banyak. Tapi dia didik anaknya dengan baik. Dia perhatikan sholatnya, dia perhatikan akidahnya, dia perhatikan akhlaknya. Maka kata Rasulullah, orang tua ini pun dinaikkan derajatnya di surga. Orang tua ini tadi yang merasa ibadahnya sedikit di surga, merasa aneh, bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa derajatku dinaikkan? Apa sebabnya dinaikkan derajatku di surga ini? Padahal amalanku dulu tidak terlalu banyak. Maka dijawab oleh Allah, dzalika bistighfari waladika lak. Kenapa derajatmu diangkat yang lebih tinggi? Itu disebabkan karena banyaknya doa, banyaknya istighfar yang dibaca oleh anakmu untuk dirimu. Sangat beruntung, ini orang tua yang perlu punya pendidikan. Ya, sebagian orang masya Allah sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Dia tidak peduli. Yang penting anaknya pendidikannya bagus, pendidikan agamanya baik. Tidak apa-apa uangnya habis. Rasulullah SAW mengatakan sedekah yang paling terbaik itu adalah sedekah yang kau berikan untuk keluargamu, termasuk untuk anak. Ya, kata Rasulullah, sedekah untuk apa? Untuk fakir miskin. Sedekah untuk apa? Untuk membantu orang lain. Sedekah untuk apa? Membebaskan budak. Sedekah untuk biaya kehidupan anakmu, biaya pendidikan anakmu. Kata Rasulullah, sedekah yang paling baik di antara sedekah-sedekah itu adalah sedekah yang kau berikan untuk pendidikan anakmu. Maka jangan pernah ragu untuk urusan anak, untuk kebaikan anak. Tidak apa-apa kita capek, tidak apa-apa uang kita habis, tetapi untuk kebaikan anak kita, kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya. Ini akan menjadi deposito, akan menjadi tabungan yang sangat luar biasa. Apalagi ketika kita sudah meninggal. Kita semua akan meninggal. Tetapi bedanya ada yang meninggal dan meninggalkan anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakannya. Ada yang meninggal justru anaknya menjadi beban nanti di akhir akhirat.
ketika Allah akan bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan terhadap anakmu? Bagaimana pendidikannya? Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh sebagian para ulama kita terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab didatangi salah seorang orang tua. Orang tua ini mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dia mengadu, kata orang tua ini, wahai Amirul Mukminin, saya punya anak, tapi anak saya durhaka, tidak mau dengar, ya, melawan sama saya. Maka kata Umar bin Khattab, baiklah, sebelum aku memberikan, ya, nasihat, memberikan wejangan kepada anakmu, aku ingin memanggil anakmu, panggil anakmu dulu. Ya, karena aku ingin tahu apa penyebab dia durhaka kepada kamu, kepada orang tuanya. Maka Umar bin Khattab, orang tuanya ini pun memanggil anaknya dan menghadapkannya kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada anak ini, wahai anak, kenapa kamu durhaka kepada orang tuamu? Ya, sepantasnya kamu berbakti kepada orang tuamu. Maka anak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bolehkah aku bertanya, apakah hak yang bisa aku dapatkan dari orang tuaku? Kata Umar bin Khattab, hak yang kau dapatkan dari orang tuamu, yang pertama, engkau dipilihkan ibu yang salihah. Ya, yang kedua, engkau diberikan nama yang baik dan engkau diajarkan agama yang baik. Kata anak ini, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, dia panggil Amirul Mukminin, ya, aku tidak mendapatkan ketiga itu dari orang tuaku. Ibuku seorang Yahudi. Ya, mungkin orang tuanya hanya mikirin cantiknya, tidak apa-apa, Yahudi mau Nasrani mau kafir, yang penting dia nikah, yang penting cantiknya. Sebagian anak muda, hati-hati ya, jangan pilih calon pasangan kita hanya sebatas wajahnya saja, lihat akhlaknya, lihat akidahnya. Jadi ibuku bukan orang yang baik. Yang kedua, namaku, ya, apa namanya ya, Ja'lan atau apa namanya, diberi namanya kumbang, namanya nggak baik. Pilih untuk anak nama-nama yang baik, nama yang mengandung nama yang baik. Ya, sebagian orang mengatakan, ya, namanya punya baik tapi nanti bandal juga, itu bahasanya lain. Yang penting kita pilih nama anak yang baik. Ini kewajiban orang tua, memberikan nama yang baik untuk anaknya. Dan yang ketiga, engkau diajarkan Islam, diajarkan agama. Kata anak ini, orang tua tidak pernah mengajarkan agama, aku tidak pernah diajarkan sholat, tidak pernah diajarkan bagaimana akhlak yang baik, aku tidak mendapatkan itu dari orang tuaku. Maka ketika itu Umar bin Khattab pun marah dan berbalik kepada orang tua itu. Kata Umar bin Khattab, wahai orang tua, sungguh engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Ini artinya apa? Orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya, tidak peduli dengan sholatnya, tidak peduli dengan akidahnya, tidak peduli dengan akhlaknya, adalah orang tua yang durhaka. Maka pantas kalau nanti dia memiliki anak-anak yang durhaka. Oleh sebab itu, sebelum kita jangan sampai kita memiliki anak-anak yang durhaka, maka jangan sampai juga kita menjadi orang-orang tua yang durhaka. Mari berikan pendidikan yang sebaiknya, dimulai dari pendidikan akidah, pendidikan salat, pendidikan akhlak, ya, dan jaga pergaulannya. InsyaAllah akan lahirlah anak-anak yang saleh yang akan mendoakan kita meskipun nanti kita telah kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.